Tapi ya kita mengakui diri sebagai tim UH. Tim UH. Apa tuh tim UH? Udah hajat ya. Bukan hajat aja. Betul banget sih. Bukan Mana hajat ada aja. makanan di situ ada kita. Ada kita. Halo Sobat Posaper, apa kabarnya? Balik lagi di podcast Unisa Kuningan bareng aku Epa. Nah kali ini kita mau bincang-bincang asik lagi sama 3 narasumber sekaligus, yaitu alumni mungkin ya, alumni KKN tematik angkatan berapa? 2023. Oke langsung aja, ini ada Kanda, Ayunda sama Fajar. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah baik. Masih tetap bahagia dong ya? Oh tentunya dong. Harus ya. Oke, nih kan tadi Eva cuma nyebutin nama doang. Boleh dong perkenalan itu. Mulai dari ladies first dulu deh. Oke, boleh. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayunda Dwi Hayanti. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat semester 5 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Oke, semester 5 gitu. Lanjut? Siapa? Saya dulu. Iya boleh. Halo semuanya, saya Kanda Ramandana dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum dari Universitas Kuningan. Sekarang lagi menempuh studi di semester 5. Oke, lanjut dulu. Oke, halo sobat apa tadi namanya? Sobat Posaper. Halo sobat Posaper, perkenalkan saya Fajar Surya Alam dari program studi gizi semester 7. Semester 7. Kayaknya saya dong ya Iya, semester 2. Paling tua ya. Paling sepuh. Paling sepuh. Ini 5, ini 7 iya. gitu. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, nih ngomong-ngomong berarti kan KKN tematik kemarin tuh udah dilaksanakan ya. Berarti berapa hari tuh? Berapa bulan? 6 minggu sih lebih 6 tepatnya. minggu. Iya, kurang lebih nanti. Oke. Kalau KKN tematik tuh sebenarnya apa sih? Terus perbedaan KKN tematik sama reguler apa sih? Boleh nih, siapa dulu nih yang mau jawab? Mungkin dari aku Mungkin dulu dari- kali ya. Boleh. Boleh. Oke. Ladies first dulu. Oke. Baik. Nah, jadi mungkin teman-teman semua pada penasaran ya sebenarnya Iya. apa sih program KKN tematik itu. Nah, jadi untuk tahun sekarang penyebutannya itu adalah PTM 2D, PTM. Perguruan Tinggi Mandiri Membangun Desa. Nah, adapun untuk pelaksanaan kegiatan ini sebenarnya itu dicanangkan atau diselenggarakannya itu oleh pihak LLDT Wilayah 4 Jabar Banten. Nah, untuk perencanaan programnya itu sebenarnya ini merupakan implementasi dari kebijakan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu merupakan program kegiatan khususnya di bidang pendidikannya, dan itu kita diberikan pengalaman belajar di lapangan khususnya kepada masyarakat. Nah, di situ tuh kita harus tahu apa sih sebenarnya yang menjadi potensi dan juga permasalahan yang ada di desa tersebut. Nah, adapun untuk output pelaksanaan program itu sebenarnya adalah untuk bagaimana sih caranya mahasiswa bisa mampu untuk mengembangkan potensi dan juga permasalahan yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk programnya itu tahun sekarang itu diselenggarakannya di 51 desa yang ada di Provinsi Jawa Barat dan juga Banten. Dan itu diikutsertakannya dari perguruan tinggi yang berbeda dan juga tentunya mahasiswanya juga dari lintas disiplin ilmu yang berbeda juga. Oke gitu, cukup jelas sekali ya penjelasannya. Oke, tapi perbedaannya apa nih kalau sama di kampus gitu? Yang dari kampus kan tadi dijelaskan itu KKN tematik PTM 2D. PTM 2D gitu. Nah, kalau mungkin tahu gitu apa sih, ada dengar-dengar gitu dari teman-teman KKN yang di kampus gitu. Pasti ada dong perbedaannya. Tentu banyak ya Iya. kalau misalkan kita ngomongin masalah perbedaan. Tentunya juga kita berbeda kampus juga. Iya. Di KKN tematik ini kita tentunya di Kabupaten Kuningan ini terdiri dari 3 perguruan tinggi. Ada dari Uniku, Unisa dan juga Stikes Kuningan, yang dimana juga kita lintas disiplin ilmu juga gitu. Nah, tentunya juga dengan target yang mungkin bisa dikatakan lebih banyak ya. Iya. Sangat banyak sih. Sangat. Ya, bener, banyak banget. Karena saya tuh ngobrol sama teman-teman yang di Unisa juga yang Iya. melaksanakan Iya. KKN reguler tuh katanya kita mah kegiatannya sedikit gitu-gitulah pokoknya. Bukan sedikit ya, tapi lebih ke mungkin karena kita didanai dari LLDT, jadi langsung kita berarti lebih leluasa gitu Iya. buat menjalankan sebuah program kerja. Di mana juga kita tuh diberikan target itu ada 6 program kerja ya kalau nggak salah. Ada 6. Ya itu termasuk program kerja pokok tuh, ada kayak bakti sosial, sosialisasi, seminar penyuluhan, terus kemudian
dan program-program yang dimana tuh membantu desa gitu. Terus apalagi ya? Saya Khususnya tuh di lupa. bidang pendidikan sih membantu betul. program-program di sekolah seperti pengajaran. Terus juga ada program yang pendekatan ke keluarga ya. Iya betul. Pendekatan keluarga dan juga yang Iya. bukan membantu sih, apa namanya, berpartisipasi dalam HUT. Iya. RI. Kebetulan kemarin kan kita KKN tuh bertepatan dengan HUT RI. Iya. Jadi ada di program buku juga termasuk kepada itu. Iya. Ya betul. Nah, terus ada satu lagi nih program pokok yang terakhir itu ada yang partisipasi di bidang kewirausahaan. Nah, di situ juga mahasiswa KKN ya dari kita ya ikut membantulah bagaimana cara membranding dari pelaku UKM tersebut. Nah, itu juga kebetulan dilaksanakan seminar-seminar seperti itu, seperti forum grup diskusi dengan para pelaku UMKM. Kita ya membantu pada khususnya bagaimana sih cara brandingnya, mulai dari pembuatan logo, terus bagaimana cara digital marketingnya dan sebagainya. Oke, gitu. Berarti dampaknya itu bukan cuman buat di dunia pendidikannya aja gitu ya. Iya. Berarti dari kewirausahaannya ada, kesehatannya juga ada gitu. Ya betul. Iya. Jadi bisa dikatakan kita mah nyabak segala gitu. Nyabak segala. Segitunya. Oke, Betul. siap. Semuanya tuh kita sentuh gitu, Iya. termasuk dengan potensinya dan juga permasalahan apa sih yang ada di Iya. desa Selah Jambe tersebut begitu. Ya kan, kebetulan mahasiswa itu di mana kita terjun ke masyarakat, di situ dipaksa kita segala bisa lah. Iya. Apa-apa bisa, jadi kita itu multifungsi kalau sudah terjun ke masyarakat. Oke, luar biasa. Oke, kalau untuk program nih kan ini udah selesai ya, udah selesai programnya. Tapi untuk program kerjanya tuh ada tindak lanjut nggak sih ke Ada. desanya? Ada. Nah, dari program kerja itu kita tuh membuat program kerja itu harus mengacu kepada yang 6 pokok tadi tuh yang sudah kita sebutkan tadi tuh, yang ada berpartisipasi di pemerintahan desa, kemudian membantu mengajari sekolah. Nah, itu ada tindak lanjutnya, tapi mungkin hanya beberapa. Itu seperti program-program pokok kayak misalkan FNGym, kemudian kopi, UMKM, dan juga stunting. Nah, itu ada tindak lanjutnya di mana juga kita membuat indikator keberhasilannya, di mana ketika responden itu sudah diberikan edukasi itu ada nggak sih peningkatan pengetahuannya begitu. Nanti juga kita rencana tanggal 2 ya? Iya, Iya, tanggal 2 Desember ya. Desember Ya. kan baru Desember. Nah, itu tindak lanjut dari program yang kemarin pelatihan Eko Engine. Engine. Ya, kita mau ke sana lagi. Iya. Insya Allah tanggal 2 mungkin ya, kalau Amin memang, ya. tidak ada halangan gitu. Oke, sukses ya. Terus kalau misalnya ini kan pelaporannya tuh kayak gimana sih? Terus kan ini mau ada tindak lanjut lagi. Nah, untuk laporannya sendiri apakah emang sekarang ketika sudah beres atau nanti juga ada pelaporan lagi gitu? Kalau untuk programnya. Kita tiap minggu ya laporan, ada laporan, Iya. laporan mingguan, laporan harian, tapi dibentuknya dalam satu logbook. Iya. Logbook mingguan. Nah, jadi kan kalau untuk laporan sendiri itu ada pengelompokannya tuh, ada yang khusus individu, ada yang juga khusus kelompok. Dalam artian berarti itu laporan bersama-sama gitu. Nah, kalau untuk laporan individu sendiri itu ada logbook mingguan, yang mana itu catatan kegiatan per individu yang dilaksanakan yang dikumpulnya itu setiap minggu sekali. Terus ada juga yang laporan akhir ya. Iya. Nah, untuk laporan akhir itu berarti setiap individu harus membuat artikel ilmiah, yang mana artikel ilmiah itu disesuaikan dengan program kerja yang memang sudah dilaksanakan sesuai dengan bidang disiplin ilmunya. Nah, itu untuk laporan yang artikel ilmiah. Terus kalau untuk kelompok sendiri, ini sebenarnya banyak banget ya. Ya, banyak banget. Laporan sempat hektik juga nih di laporan yang kelompok, karena kan itu harus ada laporan tiap harinya tuh, ada logbook kegiatan yang mana kita harus melaporkan setiap kegiatan setiap harinya gitu. Terus ada juga yang laporan mingguan. Kalau laporan mingguan ini sebenarnya untuk melihat bagaimana sih progres yang sudah dijalankan gitu ya oleh mahasiswa terkait program kerja apa yang sudah terlaksana, dan juga untuk sebagai bahan evaluasi sih sebenarnya. Terus ada juga yang laporan akhir. Nah, laporan akhir ini sekaligus dengan seminar hasil sebetulnya, karena ini kan merupakan pelaporan khususnya untuk ke pihak LLDP-nya. Nah, di sana kita memaparkan terkait program apa saja yang sudah kita laksanakan gitu sebagai laporan pertanggungjawaban selama KKN berlangsung, khususnya 6 minggu di lapangan itu. Oke. Berarti laporan tuh ada 2. Jadi selain laporan yang tadi tuh yang 2, yang laporan berbentuk tulisan atau laporan berbentuk dari karya ilmiah tadi yang individu di akhir, laporan logbook dan laporan akhir yang di seminar akhir. Ada juga kita tuh bikin
kayak video laporan kegiatan tiap harinya, tiap minggunya, dan laporan video akhir juga di ketentuan tuh harus 15 menit, 10 sampai 15 menit. Lama ya? Lumayan. Jadi kayak bikin cerpen aja lah, kayak bikin film pendek. Iya. Kayak ngevlog gitu. Iya. Oke, kayak Ini ngevlog. harus say thanks banget sih ke tim Infokomnya. Kita Keren tuh, banget. Ya, kita tuh ada TikTok juga dari KKN tuh, ada Instagram, bahkan ada YouTube buat tadi upload video itu. Dan yang mana setiap sosial media itu harus aktif tuh Harus semuanya. aktif semua. Terus aktif semua, keren. Ada yang FYP mungkin ya. Oh, Banyak. Banget. Oke. Bahkan terakhir itu ada yang sampai tembus 400 lebih loh. Wow, keren gitu. Boleh dicek di 400 TikTok. Di mana nih? Boleh nih Boleh nih. 100.000. @KKNT Selajambe. Nah, itu ya. IG-nya juga, IG-nya apa Oh IG-nya? iya boleh IG-nya. Lupa IG lagi. @KKNT Selajambe. Boleh dong di-follow guys. Sekalian deh yang ininya nanti ya di akhir. Boleh. Boleh. Oke. Nah, pengen tahu juga dong kalau syarat untuk ikut KKN ini tuh apa aja sih? Ada ketentuan lain gak khusus gitu? Mungkin dari setiap universitas juga berbeda-beda ya. Ya betul. Kalau Kanda sendiri dari Uniku itu bukan dari Uniku tuh, kalau mau KKN reguler tuh minimal harus kita tuh udah 100 SKS yang sudah ditempuhnya. Untuk di KKN tematik ini 80 SKS minimal. 80 SKS. Telah menempuh semester 4 lah. 80 SKS yang di sini tuh. Dan juga ketentuan lainnya tuh kita tuh ditentukan oleh prodi masing-masing. Jadi Betul sih, sebetulnya dari tiap kampus hampir sama ya, harus 100 SKS. Nah, tapi mungkin ada persyaratan khusus nih. Kemarin tuh sempat ngobrol sama ya adalah orang dosen di sini. Ya, kalau bisa mah yang aktif organisasi gitu. Nah, kenapa? Karena kita nanti di sana tuh mewakili kampus kita gitu loh. Jadi jangan sampai bikin malu lah gitu. Maksudnya kita udah ada basicnya nih, gimana sih cara bersosialisasi ke masyarakat gitu loh. Public speakingnya gimana gitu kan. Nah pasti anak-anak organisasi tuh udah punya basicnya gitu kan. Benar-benar. Makanya kita tuh dipilih karena memang aktif organisasi juga dan juga telah menempuh 100 SKS gitu. Oke, kalau dari Stiku Ya, gimana? kalau dari Stiku sebenarnya hampir sama juga ya. Sama. Nah, itu salah satunya adalah aktif organisasi dan juga telah menempuh minimal 80 SKS kalau di Stiku. Nah, terus kalau di buku panduan itu kan dikhususkannya buat di jenjang S1, D3 sama juga D4. Selain itu juga persyaratan lainnya itu IPK-nya minimal 3. IPK minimal 3. Oke. Berarti juga nggak ada ketentuan semester, terus juga nggak ada seleksi ya? Ada tes kayak gitu? Nggak ada. Kalau di kampus saya sebenarnya itu kayak lebih ke personal ya. Oh, personal. Iya. Kayaknya cuman ini deh. Apa? Dulu-duluan gitu loh. Dulu. Nah, soalnya kan Oke. tiap kampus tuh sedikit. Nah, kalau nggak salah tuh dijatah 5 sampai 10 orang. Nah, cuman kayaknya tiap kampus juga menyesuaikan. Ada yang ngirim 5 orang, 7 orang gitu, bahkan 10 orang. Nah, yang minat KKN tematik juga banyak gitu. Jadi ya dulu-duluan aja gitu, siapa yang mau gitu. Siapa Iya. cepat dia dapat Diri, gitu ya. Iya, Oke. Mengajukan diri. Oke, ngomong-ngomong nih, kan pasti di KKN itu ada struktur apa sih namanya? Struktur ya gitu. Nah, boleh tahu dong nih dari masing-masing 3 narasumber nih apa aja nih? Jabatan atau apa ya disebutnya tuh? Bukan Jabatan tuh kayak terlalu tinggi ya? Atau apa nih? Struktur kepengurusan ya? Iya, kepengurusan. Boleh nih. Siapa dulu nih yang mau spill? Oke. Di KKN tematik ini aku sebagai ketuanya. Wah, ketuanya. Wah, Pak Ketu. Nih, Lanjut. berarti aku. Ya. Halo semuanya. Kalau aku di KKN ini sebagai sekretaris 2. Terus? Kalau saya kebetulan sebagai pengikut dia. Sebagai wakil. Oh, ini ketua, ini wakil, sekretaris. Oke, lengkap. BPH ya semuanya. Oh iya, BPH semua. Kalau di organisasi. Bener. Nah, oke, tanya-tanya pengalaman boleh dong ya? Boleh. Oke. Nah, mulai ketuanya dulu deh. Aduh. Pengalaman apa ini? Pengalaman yang paling menyenangkan, mengesankan, sama yang paling menyedihkan gitu selama KKN, terus selama jadi ketua.
Sebetulnya kalau boleh jujur ya, Ya. saya tuh jadi ketua tuh kayak ditunggalkan gitu loh. Kenapa tuh? Ini tuh saya dipilih jadi ketua juga tidak berdasarkan demokrasi. Kita cuma modal spin doang. Muncul Karena nama aku tuh, spin. gitu. Iya, jadi ya terpaksa ya. Terpaksa. Tapi Tapi bukan akhirnya berarti lepas tanggung jawab gitu ya, meskipun memang tidak sepenuh hati menjabat sebagai ketua gitu. Karena memang berat ya jadi ketua tuh. Even ya cuma KKN doang gitu loh. Nah, terus juga kalau misalkan kita ngomongin masalah pengalaman yang paling menyenangkan apa ya? banyak Karena banget. iya, karena saya rasa tuh semuanya menyenangkan gitu loh. Kayak nggak ada yang ya paling yang menurut saya kurang ini tuh ya saat saya sakit doang. Sumpah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba diare muntaber Ya, gitu loh. Selama ya kurang lebih 5 hari ya, sampai di rumah juga setelah dirawat tuh sampai di rumah masih sebetulnya. Bayangin besoknya ada acara dia masuk rumah sakit coba. Ya Nah, iya. Allah. itu pas acara gede ya? Iya, acara gede. gede. Bayangin itu ada profesor ya yang Iya, datang. Jam itu 12 pemandangan malam dari Jawa saya Barat. nganterin air mineral, nyari warung yang buka di sana. Ya Allah, susah banget. Wow, terima kasih. Terima kasih. Ah gitu. Tapi ada mungkin yang paling mengesankan yang kayak, ini inget banget nih sampai sekarang gitu, sampai sekarang tuh masih inget dan kayak pengen ngulang tapi gak bisa gitu. Ada sih kayaknya. Lebih ke kayak banyak obrolan kalau KKN kita tuh KKN yang mungkin paling berkesan ya buat di desa sana gitu. Selama ya beberapa tahun ke belakang tuh ada yang KKN juga. Tapi yang baru paling berkesan tuh kayaknya baru kita doang gitu. Nah, yang paling berkesan tuh apa ya? Ketika anak-anak kecil nangis tuh kita mau pulang. Nah, itu mungkin paling berkesan gitu. Karena kita sedekat itu sama masyarakat di sana. Berarti berhasil banget ya KKN-nya. Sukses gitu. Alhamdulillah. Oke, lanjut, ada lagi? Apa ya? Mungkin ada yang mau nambahin? Oke, satu-satu nih. Ya udah, siapa nih? Aku dulu berarti. Boleh. Ya udah, kalau dari aku sendiri ya sebenarnya semua kegiatan event yang ada di KKN itu jadi hal yang emang luar biasa sekali ya buat aku, karena itu banyak banget momen-momennya. Apalagi tadi yang udah disebutin itu ketika ada anak-anak kecil tuh pada nyamperin ke posko tiap sore, dan terus pas terakhir kita perpisahan itu anak-anaknya tuh pada nangis gitu. Jadi kayak wah, ternyata emang sangat berpengaruh sekali ya kita di sana gitu, sampai anak-anaknya itu kayak enggan gitu sama meninggalkan kita mungkin ya. Nah, terus selain itu juga yang berkesan itu aku pas lihat Desa Selajambe sih pokoknya keren banget, karena di sana itu pertama kali ya aku lihat ada desa yang emang benar-benar seniat itu adain program-program yang ada dari pemerintahan desanya. Salah satunya itu tadi yang gerakan Subuh Raya. Nah, Iya benar. Subuh Raya. itu Iya betul. program yang paling menurut aku wah luar biasa sekali sih, ini pemerintahan desanya tuh sampai bisa mengumpulkan partisipan yang mana tuh warga-warga di sana tuh antusias. Nah, untuk program gerakan Subuh Raya ini sebenarnya itu dilaksanakannya sebulan sekali. Nah, berarti kita pas di sana itu udah 2 kali yang ngikutin program gerakan Subuh Raya. 3 kali. Oh, 3 Tiga kali. kali. Iya, Oke. 3 kali. Satu di musola. Ya, nah itu gerakan Subuh Raya. Kegiatannya itu ya zikir bersama, terus ada kultum, terus di akhirnya itu ada kegiatan ramah tamah yang mana itu disediain makanan gitu ya buat ngewedang gitu bareng-bareng. Pokoknya warga di sana kompak-kompak banget. Terus selain itu juga Kalau nggak salah namanya ngopi. Iya, Ngobrol perkara Islam. Iya. Betul. Terus selain itu yang bikin aku speechless adalah ketika kegiatan pelaksanaan HUT RI sekaligus yang HUT Desa Selajambe, dan di sana itu Karang Tarunanya juga tuh pada aktif-aktif banget gitu. Program-programnya tuh luar biasa sekali sih. Dari mulai yang upacara, di sana juga dilaksanain upacara yang bendera yang 17 Agustus. Ya. Terus juga ya pokoknya warga-warga di sana itu setiap ada kegiatan tuh partisipannya banyak banget gitu. Mungkin dari aku itu. Ya, luar biasa banget ya. Tapi satu lagi nih yang mungkin menyedihkan gitu. Ada enggak? Iya, part paling Yang enggak enak lah. Iya, yang gak enak adalah ketika ya aku karena kebetulan aku nggak ngikutin kegiatan KKN-nya sampai akhir nih. Kenapa tuh? Nah itu Kenapa? nah karena dari kampus itu kebetulan ada praktikum yang ke Lokalitbang Pangandaran ya. Jadi khususnya anak-anak stiku yang prodi Kesmas itu kita meninggalkan posko KKN sebelum waktunya gitu. Jadi
saya sampai nggak ikut kegiatan perpisahan gitu loh sama warga-warga yang lain, karena kan kebetulan ada kegiatan yang harus ke Pangandaran, jadi mungkin sedihnya di bagian itu. Oke, itu harus duluan gitu Iya, ninggal harus di duluan posko. meninggalkan posko. Oke, lanjut Kanda gimana nih? Kalau saya tadi nyinggung masalah HUT ya. Ya. Yang paling menyenangkan tuh ketika kita ada debaan atau berjanji. Dimana kita di sana habis debaan tuh, habis sholawatan, habis berjanji, di sana ya namanya berjanji Iya. ya. Ya, berjanji. Barjanji. Oh, iya. Berjanji ya. Kita tuh di sana banyak makanan. Banyak makan. Iya, itu pentingnya sih. Bener, kita Benar-benar. sampai kayak foto di post di grup gitu ke Iya. DPL, DPL. Pokoknya kalau kita ada- dapat makanan. Kalau acara gitu sorenya jangan masak. Oke, jangan masak. Itu bisa sampai 1 kresek gede loh, kita bekal makanan. Kayak modal kita datang doang. Terus ya kita kenalan sama warga sekitar, kita ikut ibadah, debaan segala macem. Terus di akhirnya ngawedang bareng sama ngabungkus bareng. Nggak bungkus buat stok ya. Buat Itu sumpah stok. seru banget sih. Oke. Sama yang itu ngobeng. Ngobeng. Oh, iya, Pertama bener. kalinya saya ngobeng dapat ikan tuh di Ngobeng sana. tuh apa? Ngobeng tuh apa? Apa tuh? Ngobeng tuh apa? Ngobeng tuh nyari ikan di kali, namanya di sana Kali Cijolang. Cijolang. Itu terkenal banget tuh. Terkenal banget. Itu tuh kali pemisah antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis. Iya, benar. Oh gitu. Jadi Kita nyebrang kali itu udah pindah kabupaten. Kemarin juga sempat nyebrang ke Kabupaten Ciamis. Ciamis sama ya, iya. Ayun ya. Ya kita ya iseng-iseng aja gitu. Iseng-iseng nyebrang jembatan. Nyebrang pindah jembatan. kabupaten ya. Iya. Jembatan gantung tuh seru banget. Oke. Berarti tapi itu nggak terlalu jauh apa emang deket banget gitu jembatannya? Kayak kesini ke MTS. Iya, deket, Oh. deket banget. Ah, gitu. Jalan kaki juga nyampe kayaknya 10 menit. Hmm. Jauh. Cuman bukan nyampe Ciamis kotanya ya, Hmm. Ciamis Kabupaten, Cuman mungkin perbatasan ya. Batasan. sama kayak Ciamis pinggirannya Iya. gitu. Berarti ini tuh kakaknya sekalian healing ke Ciamis juga ya. Ya, benar. Jadi Seberapa langkah langsung ke Ciamis gitu. benar. Oke. Oke, lanjut dulu, Kanda dulu. Hubungan yang menyenangkan tadi kita tuh sebagai mahasiswa KKN tuh dicap sebagai, bukan dicap ya, kita mengakui diri sebagai tim UH. Tim UH. Apa tuh tim UH? Udah hajat aja. Bukan hajat aja. Betul banget sih. Mana ada makanan di situ ada kita. Ada kita. Ya, Jadi benar. udah nggak aneh ya kalau yang di sana tuh. Iya benar, karena kayak dari setiap kegiatan tuh pasti ada makan-makannya. Hmm. Nah, even teman-teman KKN tuh cuma bantuinnya pagi doang, siangnya tuh ada makan, tapi kita nggak ada di situ tuh. Iya. Bela-belain kita tuh ditelepon, sini makan gitu. Oh, gitu. Iya, Luar pokoknya biasa kalau giliran banget. ditawarin makan, datang semua gitu. Betul. Itu paling ini deh. Malah yang seru banget. ada nih yang paling momen berkesan adalah pas ini kita kan emang lagi ada kegiatan yang HUT RI itu. Nah kebetulan di sana itu ada bazar pasar murah juga. Nah kaget sih tiba-tiba dipanggil gitu ya sama ibu-ibu. Kita udah kayak disiapin gitu loh makanan khusus mahasiswa KKN. Nah itu kan udah dikotakin tuh dibungkusin. Wah, spesial. Ditulisin coba mahasiswa KKN. Jadi kayak Wow. masya Allah baik banget gitu. Ya, jadi udah sedekat itu banget ya. Iya, Iya. sampai bener-bener disiapin gitu loh. Udah dikotakin ditulisin mahasiswa KKN. Oke, Ya, jadi luar kayak biasa. kita KKN tuh ya benar-benar KKN deket sama masyarakat tuh deket gitu sampai ya masyarakat juga memperlakukan kita tuh sebagai apa ya tamu tuh benar-benar ya gitu kayak bukan udah kayak tamu sih kayak Ya. keluarga lah. Keluarga. Malah bisa dibilang kayak bestie gak sih? Iya, Tiap sore kita benar. sparingan volley, terus senam Oke. juga tiap hari, tiap pagi tuh. Iya benar seru banget sih. Ya, apalagi dekat sama anak-anaknya gitu ya. Iya. Itu anak-anak sering sih nyamperin ke posko gitu. Sampai sekarang juga masih sering VCN loh sama Masih sering anak-anak. banget. sana. Oh iya. 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 Kadang mereka video call kita angkat gitu. Seru banget sih pokoknya. Nah, kalau lagi sibuk mungkin enggak ini. Iya. Ya. Biasanya sore sih mereka suka video call. Ya. Kanda ada lagi enggak tadi katanya ini yang mungkin yang menyedihkan gitu gimana nih? Menyedihkan sih, motor masuk bengkel 2 kali. Kenapa tuh? Jalannya dulu Masya Allah banget sebelum Masya Allah. dibetulin. Pokoknya motor tuh dari ban pecah, stang sehernya, bukan stang seher ya, kopstirnya bengkok, apa lagi, Masya Allah banget. Sampai 2 kali ya. Sampai 2 kali masuk bengkel. Tapi benar juga kan? Benar, alhamdulillah. Dan Oke. kita tuh disambut pas pulang tuh disambut sama jalan yang bagus tuh. Ya. Insya Allah. Jalannya pas kita pulang udah dibenerin. Iya benar bagus banget. Oke, ngomong-ngomong, kalau keadaan desa di sana tuh kan tadi udah pengalaman gitu, udah sedikit cerita. Nah, sebenarnya keadaan desa Salajambe itu sendiri tuh yang lebih detailnya setahu yang kalian gitu gimana sih?
keadaannya itu di sana? Kalau ngomongin keadaan sih pas kita datang ya, pas pertama kali survei nih, ya mungkin ya biasa aja gitu kayak ngeliat desa, oh ini Selajambe gitu ya. Cuman pas pertama kali benar-benar datang, terus kita diajak kegiatan, itu kayak speechless. Kenapa? Karena itu fasilitas olahraga tuh lengkap, bener loh. Kayak di desa aku tinggal aja tuh nggak ada gitu loh. Kayak di sana tuh lengkap, ada dari lapang bola, voli. Lapang voli itu ada 3 kalau nggak salah, lapang basket 1, futsal 1, terus kemudian itu ada tribun, ada toiletnya, kemudian bulu tangkis, tenis meja juga punya 3 meja gitu. Kayak wah gila sih, dia benar-benar memberdayakan masyarakatnya banget tuh yang suka olahraga. Jadi event di HUT RI juga itu mereka udah mulai dari tanggal 31 Juli ya? Iya, 31 Iya, Juli sebelum kita ini datang berarti. Udah ini ya. Iya, sebelum kita datang tuh mereka udah memperingati HUT RI sampai puncaknya di tanggal 17. Masih itu seru banget gitu terkait dengan masalah sampah juga. Mereka tuh untuk fasilitasnya punya loh. Dari mulai kendaraannya ya roda 3 tuh punya 2 kalau nggak salah ya. Punya 2 mesin crusher buat menghancurkan sampah non organik tuh kayak plastik, aqua gitu-gitu mereka punya. Nah sayangnya mungkin memang belum berjalan sampai sekarang gitu, hingga kami datang muncullah Eco Enzim sama Eco Brick ya. Nah itu salah satu gimana sih caranya kita buat mengurangi sampah organik dan juga non organik gitu. Kalau memang mau masuk lebih jauh sih kayaknya bukan ranah kita ya, karena waktu juga sih, Karena waktu juga. karena biaya juga mungkin. Tapi itu yang program Eco Enzim sama Eco Brick itu ya? Iya. Ya. Itu berarti sekarang masih mereka manfaatkan atau seharusnya sih masih Ya. Kita juga berpesan ini harus continue, harus berlanjut, jangan sampai kita pulang penanggulangan sampah di sana gak dilaksanain dengan baik lagi. Kayak Ecobrick tuh yang paling gampang tuh Ecobrick. Penggunaan pemberdayaan ya. Nah, kalau Ecobrick itu kan kita sasarannya ke siswa-siswi sekolah dasar. Nah, jadi untuk Ecobrick sendiri itu kayak sampah. Jadi sampah yang dipadatkan gitu ya di dalam botol kita ngumpulin, terus dipadatkan nantinya dibikin menjadi rak buku gitu. Nah, untuk rak bukunya juga sebenarnya udah ada ya di sekolah, khususnya di SD 2 Selajambe. Kemarin tuh kita pas pelaksanaan itu udah ada, jadi udah jadi gitu rak bukunya. Terus kalau untuk Eco Enzim sendiri kan itu pertama ya dilaksanainnya. Nah mungkin dari masyarakat sendiri juga itu kayak baru tahu. Nah semoga setelah ada Eco Enzim ini bisa berlanjut gitu. Karena kan untuk outputnya itu nanti berarti di akhir pas tanggal 2 Desember ya. Kita lihat hasilnya. Karena kan kalau Eco Enzim itu cairan ajaib yang nantinya tuh bisa jadi pembersih gitu. Misalnya lantai gitu ya. Ya bisa jadi Terus juga pupuk. Nah itu bisa dimanfaatkan buat berbagai macam. Oke, semoga emang masih tetap berlanjut ya sampai datang. Oke, nih oh iya, apa lagi? lupa. Boleh. Ternyata di Selajambe itu mereka punya produk emas ya. Apa tuh? Maksudnya gimana tuh produk Produk emas? emas itu yang dimaksud adalah kopi. Nah, Kopi. iya, saya juga kagum lah petani-petani di sana ternyata udah berhasil ngirim kopi ke Bali. Ke Bali loh. Udah 2 kali mereka ngirim kopi ke Bali. Cuman sayangnya di Kabupaten Kuningan ini kopinya itu masih belum terekspos, jadi masih belum dikenal di Kabupaten Kuningan gitu. Nah kemarin juga kita tuh mengadakan kegiatan mengenai bagaimana sih cara menanam kopi menurut apa ya? Good agriculture. Ya, good agriculture. Budidaya tanaman kopi yang baik. Ya betul. Nah terus juga kita memberikan channel di mana para petani kopi di sana itu bisa memasarkan produknya di kedai kopi yang ada di Kabupaten Kuningan gitu. Itu sih kopi bagus banget. Berarti banyak banget ya potensi yang dimiliki di Desa Selajambe itu. Iya, banyak banget. Oke. Kalau boleh tahu program kalian selama KKN tematik itu ada berapa program sih? Waduh. Kenapa nih waduh? Kayak takut sombong. Kenapa nih? Paling banyak nih. Oh, paling banyak nih itu. Berapa sih? Berapa? Untuk total programnya itu keseluruhannya dari program pokok ataupun program tambahan ada 36. 30. Iya, fun fact-nya ini kita yang paling banyak nih programnya dari kelompok-kelompok KKN yang lain. Kemarin itu kita tahunya pas kegiatan seminar hasil. Karena paling banyak gitu programnya. Iya. Gitu. Terus itu ke sekolah aja. Sekolah kita tuh ada berapa ya? SD 4.
SD Iya. iya 4. SD 4. Itu MI-nya satunya MI. Satunya Sama MI. SMK juga kita masuk. Iya, SMK. MTS-nya juga kita masuk. Jadi kita semua tuh ya dicabak gitu. Segala dicabak gitu. Dicabak gitu. Banyak Kita sentuh banget semua, gitu. ya. Kita ngadain kegiatan semua di sana, di sekolah-sekolahnya gitu. Banyak juga ini tuh karena setiap mahasiswa tuh berdasarkan ilmu disiplinnya diwajibkan minimal 1 program Iya, kerja. Oh gitu. Makanya kenapa banyak? Kita kan ada 17 mahasiswa ya. 17 mahasiswa. Satu program kerja itu ada yang 2, ada yang 3. Iya. Dan juga program pokok juga Iya. beda. Terus itu ada ditambah juga kan yang program yang bersama gitu, yang Program bersama. kelompok. Nah, jadi ya banyak banget tuh programnya. Oke, berarti maksudnya diwajibkan misalnya nih apa aja tuh di ininya apa gizi gitu Ya, ya, terus gizi. di kesehatannya Iya. gitu. Lebih ke gizinya sih Ke kalau gizinya. kesehatan soalnya General kita ada ya. General. teman-teman Banyak eh, juga. speaking Ah juga. iya, oh Ada. iya, benar. Iya, jadi lebih ke di gizinya. Iya. Gizinya. Dari Ayunda mungkin dari Kesmasnya Iya, gitu, lebih ke kalau- Keslingnya ya. Lebih ke counseling sama yang pas bagian PHBS karena Nah. nama program aku tuh Redu Kids, rekreasi edukasi kesehatan bersama kids atau anak. Nah, di betul. situ tuh kita kayak ya penyuluhan terkait PHBS ke sekolah-sekolah dasar. Sekolah dasar yang aku masukin itu ada di SD 2, SD 1, SD 3 gitu. Jadi hampir semua sekolah dasar sih, tingkatan dasar yang aku masuk ke sana. Terus di counseling tadi tuh yang pemanfaatan ekobrik sama penyuluhan terkait pentingnya pemanfaatan bagaimana sih pemanfaatan sampah anorganik gitu. Ya. Itu buat intervensinya. Oke. Oke, program pribadinya kan tadi udah nih Ayunda. Nih, kalau apa Jar sama Kanda sendiri gimana? Kalau untuk program pribadinya. Oke, jadi aku tuh kalau program kerja lebih ke pendampingan kepada keluarga itu jadi pemeriksaan kesehatan secara door to door dan juga memberikan edukasi mengenai diet rendah garam dan juga rendah purin. Jadi di kegiatan cek kesehatan secara door to door itu kita ada memeriksa tekanan darah, kemudian ada memeriksa kadar asam urat. Ada rasa Ya, nah di mana subjeknya itu adalah lansia dengan hipertensi. Karena di Selat Jambe sendiri terkait dengan masalah penyakit tidak menular yang paling banyak itu adalah hipertensi gitu. Jadi kami masuk di sana itu memberikan edukasi mengenai pemahaman atau pengaturan makan yang baik dan benar itu untuk hipertensi dan juga rendah asam urat ya. Asam urat itu bagaimana sih gitu. Oke. Tapi ini apa namanya tuh kerja sama puskes juga atau gimana? Lebih Kalau ke untuk kerja itu? sama bidan desa sih. Sama bidan. Iya. Tapi ada puskesmas. Ada puskesmas juga gitu. Kita didampingi juga sama dari puskesmas, ada juga dari bidan desanya. Oke. Ya, tambahan juga ya kan untuk program Pajar itu kan yang pendampingan ke keluarga ya. Nah, intervensinya itu kan kolaborasi benar. juga ya sama anak Stiko. Nah, itu tuh kita ngasih infus Infus water water. buat yang penderita hipertensi. Iya, jadi kenapa infus water? Infus waternya tuh itu ini. Apa sih? Dari Dari timun. Iya. lupa. Oh iya dari Iya, dari timun. Kita ngasih infus water dari timun. Kenapa? Karena di timun itu banyak mengandung kalium. Nah, kalium itu kayak bisa menetralkan kadar garam di dalam darah gitu. Jadi tekanan darah itu bisa menurun gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi inovasi bagus ya. Iya, betul. Dan mungkin itu juga dari masyarakatnya sendiri mungkin baru tahu ya kalau ternyata timun juga bisa gitu loh buat pencegahan mungkin ya yang hipertensi. luar biasa ini ya, anak kesehatan sama gizi gitu ya. Oke, lanjut Kanda gimana? Ya kalau Kanda kan kebetulan bukan anak kesehatan ya. Oke. Saya sosial ya. Dari kebetulan Miwal Kanda mah dari Miwal. fakultas hukum ya. Dari Hukum. Oke. Itu Kanda berdasarkan observasi itu ada beberapa bukan problem ya. Ya sih kalau KKN kan untuk dikhususkan untuk mencari masalah dan mencarikan masalah. Iya. Kebetulan di sana tuh ada UMKM sangat banyak dan potensinya sangat luar biasa, tetapi mereka belum mampu membranding membranding mereknya, membranding UMKM-nya. Mereka tuh punya merek tapi gak dilindungi secara hukumnya. Jadi karena lebih ke penyuluhan dan FGD bagaimana sih ini agar merek tuh bisa dilindungi, bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara, dari pemerintah, karena bentuk FGD atau
forum grup diskusi ya bersama masyarakat dan UMKM lah. Tentunya ada 14 ya kalau nggak salah 14 UMKM di sana. Banyak banget ya. Pendampingan dan FGD tentang perlindungan atau pendaftaran hak merek mereka biar punya perlindungan hukumnya. Bagaimana sih ini merek kita biar gak ditiru oleh Orang lain. pelaku usaha yang lain gitu. Dan juga satu lagi yang membenarkan apa ya namanya, membentuk administrasi atau membereskan administrasi di Dusun 2. Kebetulan di sana Dusun 2 tuh mereka punya data penduduk tapi gak rapih tuh. Kalau Pak Lurahnya ingin nyari, oh ini perlu data misalnya Teh Yunda nih ada di Dusun 2, susah nyarinya. Kita ngerapihin data penduduknya mulai dari rumahnya di mana gitu, RT berapa. Kemarin juga sempat karena tuh pengen bikin perdes, tetapi berhubung perdes itu kan perlu musyawarah bersama BPD ya di sana, karena gak cukup kita cuma 6 minggu, jadi nggak jadi dilaksanakan. Jadi cuma 2 program kerja sih dilaksanakan di sana. Oke, luar biasa. Tapi ya walaupun 21 juga luar biasa banget, ini kan program kerja pribadi. Nah kalau program kerja yang barengan kelompok tuh yang tadi 6 tuh yang gimana? Disebutin satu-satu berarti. Boleh. Mungkin yang program unggulan aja kali ya Kang? Iya. Boleh. Lebih ke program unggulan Iya. sih, karena Boleh. yang seminar itu juga ada yang masuknya ke program pribadi. Iya. Mungkin salah satunya yang dari kesehatan itu sih yang seminar kesehatan Ya. terkait pencegahan stunting, dan itu kita narasumbernya itu mendatangkan dari profesor, kebetulan juga perwakilan dari LLDT. Ya. Pihak LLDT. Nah di sana itu ya sosialisasi terkait pentingnya gizi seimbang dan juga tentang pentingnya gimana sih cara penanganan yang stunting seperti itu. Nah di akhir juga kita melakukan intervensi ya Kang. Intervensinya itu pemberian PMT, pemberian makanan tambahan, yaitu ada protein dan juga Protein nabati. protein nabati. Nah itu kita kasih kan kepada yang menjadi target sasaran yang stunting di daerah tersebut. Oke, buat UMKM di Desa Salajambe itu kan banyak ya. Tadi kan ada 14. Nah, boleh tahu apa aja tuh kalau produk-produknya? Salah satunya yang tadi terkenal tuh kopi. Kopi. Selain ada kopi, sale, apalagi ya? Ada keripik, saroja, keripik sih. Iya, ada keripik saroja, terus ini loh, ada gula merah. Gula merah. Gula ya. merah. Oh, mereka memproduksi gula merah Gula juga. merah Iya. murni. Mereka tuh memanfaatkan banget hasil pertanian buat dibikin usaha gitu lah, UMKM. Kapol ya. Iya, Apa ada aja? kapol. Kapol tuh apa? Kapulaga. Kapulaga. Ya. Mereka punya kapulaga. Terus apa lagi ya? Banyak ya. Kalau Kue kering ya. Iya, kalau di banyak sih. bidang kerajinan gitu ada nggak? Kerajinan nggak ada ya. Kerajinan Kalau nggak salah. kayaknya nggak ada tuh. Nggak ada. Berarti makanan kayak gitu ya. Iya. Nah, yang paling ciri khas nih, yang paling ciri Sale ya, khas. tadi. Sale. Jambe. Sale Jambe. Sale sama kopi sih. Sale Iya. sama kopi. Kalian bawa oleh-oleh dong dari sana. Enggak. Sale. Enggak sih jujur, itu karena Iya. kayak gimana ya? Kayak pas di hari H tuh bener-bener hektik banget tuh. Mm. Jadi kayak mau pergi kemana pun kayak aduh takut ketinggalan nih gitu. Jadi akhirnya nggak beli. Sampai rumah malah nyesel loh. Saya Padahal nggak aku udah wanti-wanti nih mau beli ini pisang sale itu. Soalnya pisang salenya apa ya, beda dari yang lain tuh kan. Kalau yang lain tuh pipih ya, pisang sale itu, ini tuh kayak dipipihin terus kayak digulung-gulung lagi gitu. Jadi dari itunya unik gitu. Kalau saya sih nggak kebagian, pisang salenya habis. Oh, tapi Tahu siapa yang borong? Mau beli kehabisan. mau beli kehabisan gitu. Tapi mungkin sering makan lah ya. Sering Ya, kalau makan. Kalau makan sih alhamdulillah. Ya udah balik lagi ke sana deh buat beli. Nanti Oleh-oleh. Ini tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember. Oke. Kita tunggu di tanggal 2 Desembernya ya teman-teman di Salajambe. Oh ya guys, ini fun fact ya. Desa Selajambe itu Selajambe menuju mandiri. Itu tema besar kita juga. Oh, Jargon kita keren. juga Selajambe menuju mandiri. Karena yang udah dijelasin tadi itu fasilitas udah lengkap. Mereka punya fasilitas pengolahan sampah, punya SDM yang bagus. Mereka tuh ada beberapa orang yang atlet mewakilkan Kabupaten Kuningan ke Jawa Barat, bisa. yang ikut PON. Nah, ada tuh di Selajambe. Jadi, iya, Selajambe menuju mandiri gitu. Sudah modern. Sudah modern. Sudah desa Oke, maju, itu sudah desa berkembang maju. menuju maju gitu. Berkembang. Sudah menuju desa maju. maju menuju mandiri. Menuju mandiri. Menuju Iya. mandiri luar biasa banget ya. Iya. Potensi-potensinya
Di awal juga kita tuh sempat kesusahan ya, mau Kesusahan, bikin program kerja apa gitu. Soalnya di sana udah benar-benar bagus tuh biasanya. Iya, kita mau gali UMKM, pembuatan NIB, pembuatan apalagi halal. label halal gitu. Halal. Mereka udah punya semua Udah punya gitu loh. Iya gitu, jadi kayak agak susah buat kita bikin atau merancang sebuah program kerja ya. Tapi ya mungkin kreativitasnya kita atau cerdasnya kita mungkin ya. Ya, luar biasa. Ngambil celah nih gitu. Yang UMKM ngambilnya di pendaftaran merek gitu. Terus yang sampah, wah kita berdayain aja gitu, bikin jadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Pemanfaatan anorganik khususnya. Iya. Oke, nih tadi kan pembahasan Desa Salajambe udah. Untuk pesan dan kesannya gimana nih selama di sana? Pesan, kalau buat pesan sih mungkin karena kita juga di akhir tuh ada yang namanya kegiatan lokakarya seminar hasil. Jadi kita tuh menyampaikan apa aja sih program yang udah berjalan ke pihak Desa Salajambe, ke masyarakat Desa Salajambe. Nah, untuk pesannya itu ya kita memberikan rekomendasi lah terkait dengan apa sih program kerja yang udah kita laksanakan atau enggak mengenai permasalahan apa yang ada di Desa Salajambe. Nah, kita berikan rekomendasi tindak lanjutnya gitu. Nah, ini ada beberapa nih, mungkin saya bacain aja ya. Oh, boleh. Hafal Boleh. ya? Boleh. Nah, ini salah satunya tuh ada kopi. Jadi pemanfaatan komoditas lokal kopi itu menjadi produk unggulan di Desa Salajambe. Nah, mungkin ini bisa dibutuhkan bimbingan langsung gitu ya, atau enggak bisa pihak desa bisa memfasilitasi buat mendatangkan para petani kopi hebat gitu, atau enggak badan usaha milik desa nih BUMDes itu bisa memfasilitasi para pelaku UMKM juga termasuk kopi terkait dengan masalah pemasarannya gitu ya. Terus juga ada rekomendasi terkait dengan program kerja pengolahan sampah nih yang FNZIM. Nah, karena di Salajambe kan tadi udah dibilang ya kalau misalkan sampahnya itu buat fasilitasnya udah lengkap nih. Nah, hanya saja SDM-nya yang nggak ada gitu. Nah, mungkin itu bisa dilanjutkan berjalan atau enggak dicarikan solusi bagaimana supaya si sampah itu bisa berjalan. Itu salah satunya kita memberikan rekomendasi karena di Desa Salajambe ini belum ada yang namanya TPA atau tempat pembuangan akhir gitu. Nah, jadi mungkin nanti masyarakat bisa buang sampahnya ke sana gitu. Terus apa lagi ya? Ada ini nih. Tambahan-tambahan. Oh iya. Karena di Salajambe nih sedikit cerita ya, fun fact. Kita tuh selama KKN susah air, teman-teman. Susah air. Iya. Betul. Udah Susah masuk air. ini musim panas susah air ya. Iya. Betul. Kita Wow. kalau mandi tuh ya ke musola, ke masjid atau enggak ke WC yang ada di fasilitas olahraga yang ada di lapangan. Kita kalau mandi kadang di sana gitu. Jadi kalau misalkan di posko tuh ya toilet ada 2 pun nggak ada airnya gitu. Sama sekali. Nah, toh pun mereka yang misalkan punya ekonomi menengah ke atas mungkin ya bisa beli mesin penyedot air tuh. Nah, mereka bisa ngambil airnya itu dari Kali Cijolang. Nah, jadi kami memberikan rekomendasi untuk membuat filter sederhana untuk memfilter air yang dari Cijolang itu loh. Karena misalkan kalau langsung tuh airnya ya keruh warnanya gitu, kayak agak hijau coklat gitu lah. Ya, karena kan ada tanah juga pasir. Ya, pasir yang ke bawah gitu. Terus juga apa ya? Rekomendasi berdasarkan fenomena yang kita lihat juga itu Posbindu. Ya, karena yang di Posbindu itu rata-rata yang datang tuh lansia wanitanya. Yang lansia prianya itu gak ada malah. Gak ada sama sekali gitu. Gak ada. Nah, ketahuannya ini kenapa kami bisa memberikan rekomendasi ini, karena pas di kegiatan yang cek kesehatan secara door to door tuh. Nah, ternyata di sana juga ada data yang hipertensi itu lansia laki-laki. Nah, tapi kenapa pas ada kegiatan Posbindu itu mereka tidak datang gitu. Nah, mungkin ini jadi rekomendasi untuk desa bisa disosialisasikan lagi mengenai kegiatan Posbindu ini gitu. Jadi tidak hanya lansia wanita saja yang datang gitu, lansia pria juga ya diperbolehkan gitu. Maksudnya supaya kesehatannya itu bisa dicek secara berkala gitu terkait dengan perkembangannya gitu. Ya, mungkin itu sih. Kalau kesannya gimana mungkin? Boleh. Anda? Gimana kan? Boleh kesan selama di sana. Iya. Ya, tadi udah diutarakan ya bahwa sangat menyenangkan lah. Jadi kita tuh sangat dekat dengan masyarakat. Berasa di rumah sendiri walaupun jauh dari rumah. Mungkin
Ada tambahan lagi? Kalau dari aku mau ngucapin terima kasih sih buat warga, khususnya warga Desa Selajambe ya, udah menerima kita dengan sangat welcome gitu. Dan terus iya betul tadi kata Kanda, jadi kita tuh padahal lagi KKN nih, tapi kayak lagi di lembur sendiri gitu ya. Iya. Iya, jadi kayak kerasa banget gitu loh rasa kekeluargaannya. Dan juga itu khususnya buat teman-teman KKN, terima kasih selama 6 minggunya ya kita saling membantu, saling sama-sama kerjasama. Itu sih paling. Luar biasa banget ya. Meskipun di minggu awal Oke. kita tuh ngerasa nggak betah ya, Iya. tapi Pas sebetulnya yang dibikin betah tuh ya karena ramah tamahnya masyarakat sama kita gitu. Sangat Jadi welcome akhirnya banget gitu. kita betah gitu. Supaya seru banget. kangen banget ya. Iya. Pasti dong kangen banget. Gagal move on. Gagal move on. Oke. Minggu-minggu awal kita pengennya pulang terus, malah Ya. kayak sering dihitung gitu loh, Hamin 30 gitu pulang. Sering hitung Iya, lama. sering hitung, Iya. tapi pas udah masuk akhir-akhir nih malah makin betah gitu di sana. Oke. Nah, buat ada pesan gak buat teman-teman mahasiswa yang mau daftar KKN tematik tuh? Bisa pantengin di mana atau informasinya di mana? Buat teman-teman nih yang Ya, mau boleh daftar tuh. KKN, itu teman-teman bisa pantengin di Instagramnya LLDT Wilayah 4 Jabar Banten. Nah itu di Instagram ya. Nah teman-teman pantengin aja tuh, biasanya muncul antara di bulan Juni, Juli, ya biasanya di bulan itu sih gitu. Nah teman-teman kalau misalkan udah muncul, silakan aja, Pak ini udah ada, datanglah ke bagian LPPM. Pak ini ada pendaftaran nih buat KKN tematik. Nah teman-teman ajuin diri aja gitu. Nanti juga mereka biasanya nerima gitu buat mahasiswa yang kepengen ikut KKN tematik gitu. Oke, tuh dicatat ya Jadi jangan lupa teman-teman ya. Pantengin IG-nya LLDT. Pantengin IG-nya LLDT. Oke, kan tadi kita udah banyak cerita-cerita tentang pengalaman, terus tentang keadaan Desa Salajambe-nya juga. Nah, buat selanjutnya itu tentang silaturahmi antara teman-teman KKN-nya tuh gimana? Sekarang masih berlanjut atau gimana tuh? Masih dong. Masih sih, tentunya masih ya. Masih. Kayaknya harus ganti nama ya, jadi tim Tim. apa? Tim healing. Tim healing. Kenapa tuh jadi tim healing? Ya, kenapa ya? Bentar-bentar ngajak main. Oh, Iya, bentar, soalnya bentar, kayak main. teman-teman tuh pada suka healing, pada suka main Iya. gitu. Jadi kami kemarin healing ke Cikadongdong ya, River Tubing sama staycation di villa bareng-bareng. Ya seru aja gitu sama mereka gitu, karena kayak gak ada orang yang pendiam, gak ada yang Iya. apa ya istilahnya, Udah gak bisa gak ada yang gabung. jaim gitu lah. Gak ada yang jaim gitu, kayak ya kita udah keluarga gitu loh. Kayak udah ngerasa kenal lama gitu, padahal kita baru kenal satu bulan gitu. Ya seru lah pokoknya. Ada rencana healing lagi? Ada Kemana? sih ya, next ke Ada sih. Citumang ya. Next Citumang. Next Amin Citumang dulu kali aja. Citumang. Amin dulu aja. Oke, amin. Mungkin tadi kan yang kegiatan healing tuh itu sebagai have fun gitu ya, closingan kita gitu setelah pusing-pusing gitu di kegiatan Ya, KKN. betul. Setelah pusing sama program kerja, program sama laporan-laporan, nah kita agendain kegiatan healing. Healing. Gitu. Tapi malah ketagihan nih. Malah Iya, ketagihan. bikin next trip nih Next kemana trip, gitu. iya betul. Ganti nama grupnya diganti. Iya betul, kayaknya ini OTW ganti Iya, ya. ganti Jadi jadi tim tim healing. healing. Tim healing. Next trip Citumang guys. Nah, situ Mangsi. Ada yang mau ikut nih, warga Desa Salajambe mau diajak gak? Waduh. Oke. Ya, mungkin itu mah sama yang cinlok sama warga lokal Oh, aja iya. ya. Aduh. Iya ngomong-ngomong cinlok, ini ada yang cinlok emang. Wis. Wis. Tentu. Aduh, ada. Rahasia dapur. Ya, rahasia dapur ya. Rahasia dapur gitu, tapi ada gitu. Ada. Cinlok sama warga lokal sih. Oh, warga lokalnya, bukan sesama anggotanya. Kayaknya enggak ya, enggak ada. Enggak ada. Mungkin pesan nih buat teman-teman yang nanti mau ikut KKN, mungkin bisa dipersiapkan mentalnya aja ya. Kalau misalkan masalah biaya, ya pikirin buat jajannya aja gitu. Karena buat yang lain-lain tuh ya kita ditanggung gitu. Ya pokoknya mental sih, jangan dikit-dikit "Ih, pengen pulang gitu. Jangan, supaya itu tapi ya memang awal-awal tuh kayak gitu, cuman Iya. akhir-akhir tuh seru banget sih pokoknya. Gitulah, siapin mentalnya. Ada lagi ya? Atau mungkin malah nanti ikutnya yang tipe 2 atau tipe 3. Oh, Nah, iya. tipe Wow. 2 tuh lebih lama loh. Iya. 20 SKS konversi selama 4 bulannya. 4 bulan sampai akhir Desember berarti. Iya. Kalau Itu kita lebih kan lama. cuma 6 minggu gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi ya pesannya buat teman-teman mahasiswa di sana yang mau daftar KKN tematik?
Udah sih mungkin itu ya. Udah. Oke, cukup kan. Oke, untuk Kanda, Yunda, sama Fajar, terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing di podcast Unisa. Dan semoga untuk kedepannya bisa lebih sukses ya untuk masing-masingnya. Dan juga untuk nanti tindak lanjut programnya juga sukses gitu. Ya, oke. Oke, nah teman-teman Sobat Pesaper, mungkin cukupkan untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.